begitu gampang aja, Bu. Karena kalau misalkan ini kalau memang orangnya sudah jahat, ya sudah jahat memang udah. Karena kalau sudah diblokir satu nomornya itu mereka bikin akun yang baru lagi, Wah, Bu. itu dia Begitu ya. ya. Dengan nomor yang Akun beda. baru dengan nomor yang berbeda ya. Iya, Bu. Oke, jadi memang harus perlu kehati-hatian ini. Iya, Bu. Kalau Betul. Nah, pesanan masuk berarti harus pastikan dulu ya bahwa ini bukan akun ya. fiktif. Ditelepon atau bagaimana cara memastikan bahwa ini bukan akun fiktif, Pak Salam? Nah, biasanya kita Bu, pertama itu kita cek. Mm-mm. Bahwa pengantarannya sudah betul atau begini ya. Setelah itu kita telepon lagi. Yeah. Bu, begini. Artinya ya, pokoknya kalau dikasih tanda bahwa ini saya punya rumah di sini. Yeah. Baru kita anukan makanannya. Ada biasa juga ada yang pesan hubungi nomor ini, berarti dia pesankan temannya. Yeah. Setelah kita hubungi nomor itu ternyata betul, baru kita pesankan. Begitu. Ya. Oke. Pak Salam, ini kan di hampir setiap aplikasi ojek online itu kan biasanya terlink pada e-wallet ya. Bisa nggak kita selaku driver itu memilih, oh ini pesanan sudah dibayar nih pakai taruhlah saya sebut nih ya, misalnya OVO atau GoPay gitu. Terus kalau misalnya pesanannya harus kita yang bayar, saya tolak deh pesanan seperti itu bisa nggak, Pak? Kalau kita di Grab, Bu, biasanya OVO kita pakai ya. Yeah. Jadi customer itu, ini juga mengantisipasi juga ini sebenarnya pembayaran begini bagus. Karena kalau kita lihat orderan itu, sedangkan yang dia pakai pembayaran OVO itu sudah kita pastikan bahwa itu bukan orderan fiktif. Iya. Kan tidak bakalan orang itu kan membayar duluan. Iya, ya. benar. Beda dengan tunai. Saldonya terpotong Jadi ya. kalau tunai itu biasa kita masih hati-hati. Okay. Jadi mereka itu kalau kita di Grab itu rata-rata OVO dia pakai, Bu. Itu bisa nolak nggak, Pak? Kalau misalnya saya ini driver ojol ya, kemudian masuk nih pesanan makanan apa gitu ya, tapi dia bayarnya dengan tunai. Terus saya nggak mau nih, saya khawatir terjebak order fiktif. Jadi saya tolak, boleh nggak, Pak, kayak gitu? Bisa, Bu. Kalau memang kita anukan bahwa ini orderan fiktif sudah 100% ini orderan fiktif. Soalnya kita kan konfirmasi, kadang orang itu tidak dia balas chatnya, lama-lama kita chat tidak dia balas, kita melalui telepon. Kalau mereka kita telepon, lantas dia tidak balas, 1, 2, 3 kali kita telepon dia ya sudah mau jalan satu-satunya, kita batalkan saja, Bu. Daripada. Ya. Jadi sebelum memesan pesanan tersebut, dipastikan dulu bahwa penerimanya ini beneran ada orangnya gitu ya, apalagi untuk yang pemesanan tunai. Baik. Pak Salam, untuk para oknum nih yang memanfaatkan kesempatan mengambil keuntungan dari penderitaan teman-teman driver ojol, apa yang ingin Pak Salam sampaikan kepada mereka? Itulah saya bilang, Bu, kalau ya mereka ini walaupun kita sakit hati bagaimana kita juga susah untuk dapatkan mereka. Biasa kadang kita pasrah saja, Bu, ya. Ya, mudah-mudahan mereka berumur panjang, biar Tuhan yang balas kelakuan mereka, karena di dunia ini kan ada karma. Suatu saat ya pasti karma akan berlaku sama dia. Kadang mereka juga ini bukan orang lain, biasa juga mereka driver juga, Bu. Begitu. Jadi ada indikasi seperti itu, Pak ya? Iya banyak biasa, Bu, yang driver sakit hati begitu. Kadang mereka ada juga yang lain, ada juga semacam memang mau menipu begitu, Bu. Oke. Jadi memang harus penuh dengan kewaspadaan ini, Pak ya? Iya, Bu. Baik. Kita cuma sabar aja, mudah-mudahan ya. Dibalik daripada orderan fiktif itu, orderan selanjutnya akan lebih besar lagi jumlahnya untuk kita dapat. Begitu. Amin. Baik. Pak Salam, terima kasih Pak Salam waktunya di kesempatan pagi hari ini, Pak. Mudah-mudahan menginspirasi ya dan menghentikan mereka yang ingin memanfaatkan kondisi dari driver ojek online ini, Pak ya.
Baik, Masih sama-sama Bu. baik. Assalamualaikum Pak Salam, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian perbincangan singkat saya dengan Bapak Nur Salam selaku ojek online dari aplikasi Grab Motor ya. Dan beliau sudah menceritakan bagaimana kondisi dalam kegiatan sehari-harinya selaku ojek online, di mana bisa saja pemesanan order fiktif itu dari masyarakat yang memang ingin mengambil keuntungan. Tapi ada juga yang melakukan itu karena faktor sakit hati. Sakit hati ini bisa dari sesama driver ojek, bisa juga dari orang-orang yang mungkin memang ingin membalas sakit hatinya, membalas dendamnya itu dengan cara melakukan order fiktif. Tapi apapun itu dan siapapun yang melakukannya, tentunya kita sangat berharap agar mereka tidak melakukan hal tersebut ya, karena sudah sepatutnya rasa empati dari dalam diri kita masing-masing bisa mencegah kita untuk merugikan orang lain. Anda bisa bayangkan para driver ojek online ini bisa dikatakan sebagian besar dari mereka itu mencari penghidupan ya dari kegiatan selaku driver ojek online. Nah, kalau misalnya ketika mereka sedang berusaha bekerja keras untuk mengais rezeki, tiba-tiba Anda, salah satu orang di luar sana memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungan dari para pejuang nafkah ini. Nah, Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan mereka. Nah, kembali lagi kami ajak Anda untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain karena seperti yang disampaikan Pak Nur Salam tadi ya, karma itu bisa saja terjadi kepada siapapun yang melakukan hal-hal yang salah. Baik pendengar, melengkapi kebersamaan kita dalam Dialog Lintas Makassar Pagi untuk edisi hari ini, hari Selasa 1 November 2022. Kita nikmati dulu Samsons dengan Rasa Yang Salah. Dirimu mengalah, mungkin usai sampai di sini. Ku rasa tiada asa lagi, dan jika memang aku bukan lagi untuk kamu, maafkanlah aku dulu sebelum berakhir semua berlalu. Maafkanlah luka
Maafkan aku sebelum berakhir semua berlalu. Maafkanlah luka ini, tak ingin ku terlarut di dalam rasa yang salah. Ombak naik. Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Agak cepat, Pak. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Agak pinggir berarti, Pak. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Sini. Ikut. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu. ...94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Tengah pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami tuntaskan sesi dialog interaktif Lintas Makassar pagi jelang pukul 10 saat ini, dan Anda akan mengikuti kembali topik yang berbeda pada hari Rabu besok ya.